Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar himpunan, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan. Disajikan oleh Retna Frina Putri, SPD, MGMP Matematika SMP, MTS Kota Padang. Indikator pencapaian kompetisinya adalah yang pertama, mampu menggunakan himpunan dalam masalah kontekstual. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi himpunan biner pada himpunan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas beberapa permasalahan yang berkaitan dengan himpunan. Yuk kita lihat permasalahan pertama. Dalam suatu kelas, terdapat 26 siswa gemar pelajaran matematika. 20 siswa gemar bahasa Indonesia, 10 siswa gemar keduanya, dan 5 siswa tidak gemar keduanya. A. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Diagram Venn yang cocok adalah seperti ini. Karena ada kata kuncinya, yaitu 10 siswa gemar keduanya. 10 kita letakkan di sini. Artinya, 10 siswa ini gemar pelajaran matematika, dan 10 siswa ini juga gemar pelajaran bahasa Indonesia. Kita lihat kembali. Dalam suatu kelas, terdapat 26 siswa gemar pelajaran matematika. Artinya pada lingkaran ini harus ada 26 siswa, yang baru ada 10. Berarti ada 16 siswa lagi yang hanya gemar pelajaran matematika. 20 siswa gemar bahasa Indonesia. Dalam lingkaran ini baru ada 10 siswa, berarti ada 10 siswa lagi yang hanya gemar pelajaran bahasa Indonesia. 5 siswa tidak gemar keduanya. 5 siswa itu kita letakkan di sini. Berada di luar dari lingkaran, namun berada di dalam diagram Venn. B. Tentukan banyak siswa dalam kelas tersebut. Cara menentukan jumlah siswanya adalah menjumlahkan semua angka yang ada di sini, yaitu 41 siswa. Yuk kita masuk pada permasalahan yang kedua. Sebuah puskesmas sedang merawat pasien sebanyak 40 orang. 23 orang menderita penyakit demam berdarah. 11 orang menderita penyakit diare. 8 orang menderita penyakit demam berdarah dan diare. A. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Diagram Venn-nya seperti ini. Kata kuncinya, 8 orang menderita penyakit demam berdarah dan diare. Kita letakkan angka 8-nya di sini. Kita lihat kembali permasalahannya. Dalam sebuah puskesmas sedang merawat pasien sebanyak 40 orang. 23 orang menderita penyakit demam berdarah. Berarti pada lingkaran ini ada 23 orang. Yang ada baru 8. Berarti ada 15 orang yang hanya menderita penyakit demam berdarah. 11 orang menderita penyakit diare. Berarti dalam lingkaran ini ada 11 orang. Yang ada baru 8. Berarti ada 3 orang lagi yang hanya menderita penyakit diare. Ketika kita jumlahkan semua angka ini, ternyata jumlahnya kurang dari 40. Sedangkan puskesmas itu merawat 40 orang. Berarti ada 14 orang lagi yang menderita penyakit selain demam berdarah dan diare. B. Tentukan banyak pasien yang tidak menderita kedua penyakit tersebut. Jawabannya adalah 14 orang. Kita lanjut pada permasalahan ketiga. Sebanyak 20 orang remaja ditanya tentang kesukaan mereka terhadap olahraga futsal dan sepak bola. Hasil survei menunjukkan bahwa 5 orang tidak menyukai keduanya. 3 orang suka kedua-duanya. 7 orang suka futsal dan 11 orang suka sepak bola. A. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Diagram Venn yang cocok adalah sama dengan tadi dengan memasukkan angka 3 di sini. Oke, kita lihat lagi.
Hasil survei menunjukkan bahwa 5 orang tidak menyukai keduanya. Berarti 5 kita letakkan di sini. 7 orang suka futsal. Berarti ada 4 orang yang hanya suka futsal. 11 orang suka sepak bola. Berarti ada 8 orang yang hanya suka sepak bola. Kita jumlahkan, ternyata sama, yaitu seluruhnya ada 20 orang. Berarti diagram Venn kita benar. B. Tentukan banyak remaja yang hanya menyukai futsal. Jawabannya adalah 4 orang. Kita lanjut pada permasalahan keempat. Dalam sebuah kelas, terdapat 50 anak. Dari jumlah tersebut, 19 anak gemar berenang, 21 anak gemar bernyanyi, 19 anak gemar takraw, 10 anak gemar berenang dan bernyanyi, 10 anak gemar bernyanyi dan sepak takraw, 6 anak gemar berenang dan sepak takraw, dan 4 anak gemar ketiga-tiganya. A. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Diagram Venn yang cocok adalah seperti ini. Untuk memudahkan kita menyelesaikan permasalahan ini adalah kita mulai dari bawah. 4 anak gemar ketiga-tiganya. Kita letakkan di sini. 6 anak gemar berenang dan sepak takraw. Berenang, sepak takraw. Artinya di sini harus berjumlah 6. Yang ada baru 4. Berarti di sini adalah angka 2. 10 anak gemar bernyanyi dan sepak takraw. Bernyanyi, sepak takraw. Berarti di sini harus berjumlah 10. Di sini ada 4, berarti di sini adalah angka 6. 10 anak gemar berenang dan bernyanyi. Berenang, bernyanyi. Berarti di sini harus berjumlah 10. Yang ada baru 4, berarti di sini adalah angka 6. 19 anak gemar takraw. Pada lingkaran ini harus berjumlah 19. Yang ada baru 12. Berarti di sini adalah angka 7. 21 anak gemar bernyanyi. Dalam lingkaran ini harus berjumlah 21. Yang ada baru 16. Berarti di sini adalah angka 5. 19 anak gemar berenang. Dalam lingkaran ini harus ada 19, yang ada baru 12. Berarti di sini adalah angka 7. Ketika kita jumlahkan semuanya, ternyata jumlahnya belum 50. Berarti ada anak yang tidak gemar berenang, bernyanyi, maupun sepak takraw. Namun dia bisa jadi menyukai yang lainnya, yaitu ada sebanyak 13 anak. Oke. B. Berapa anak yang tidak gemar satupun dari ketiga kegiatan tersebut? Jawabannya adalah 13. Kita lanjut pada permasalahan yang kelima. Suatu kelas yang berjumlah 25 siswa, terdapat 20 siswa senang sepak bola, 15 siswa senang bulu tangkis, dan 3 siswa tidak senang keduanya. A. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. B. Tentukan banyak siswa yang senang keduanya. Pada pernyataan ini, kita tidak menemukan kata kuncinya. Namun ada kata kuncinya pada permasalahan yang B. Tentukan banyak siswa yang senang keduanya. Berarti diagram Venn-nya sama pada permasalahan sebelumnya, yaitu seperti ini. Kita misalkan banyak siswa yang senang keduanya itu dengan X. Kita lihat permasalahannya kembali. Dalam suatu kelas yang berjumlah 25 siswa, terdapat 20 siswa senang sepak bola. Berarti pada lingkaran ini harus ada 20 siswa. Di sini ada X, berarti di sini adalah
20 kurang X. 15 siswa senang bulu tangkis. Di dalam lingkaran ini harus ada 15. Di sini ada X, berarti di sini adalah 15 kurang X. Dan di sini 3, karena ada 3 siswa yang tidak senang keduanya. Kita coba menyelesaikan permasalahan yang B. Tentukan banyak siswa yang senang keduanya. Berarti B ini meminta nilai dari X. Cara menentukan banyak siswa yang senang keduanya adalah menjumlahkan ini semua yang hasilnya sama dengan 25. Karena jumlah siswa dalam kelas tersebut adalah 25. 20 kurang X tambah X tambah 15 kurang X tambah 3 sama dengan 25. Kita hilangkan kurungnya. 20 kurang X tambah 15 kurang X tambah 3 sama dengan 25. Ananda, pada pembelajaran sebelumnya, Ananda telah mempelajari seperti ini. Negatif 2 tambah 2 sama dengan 0. Negatif 5 tambah 5 sama dengan 0. Negatif 10 tambah 10 sama dengan 0. Begitu juga dengan negatif X tambah X juga hasilnya adalah 0. Sehingga 20 tambah 15 kurang X tambah 3 saja yang kita tulis lagi. Karena ini bernilai 0. Sama dengan 25. Kita jumlahkan semua angkanya. 38 kurang X sama dengan 25. Ayo, sekarang kita tebak-tebakan. Bilangan apa ya X ini nih? Dengan melihat pernyataan ini, 38 dikurang apa ya? Hasilnya adalah 25. Jawabannya adalah 13. Jadi, nilai X di sini nih adalah 13. Oke, Ananda, sekian dulu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.